Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah minggu yang keempat. Nah, berarti ini adalah lanjutan seri khotbah eksposisi dari surat 1 Korintus. Waktunya bagi kita untuk meneruskan seri khotbah dari surat 1 Korintus. Dan saya mengajak kita untuk membaca dari pasal 15. Langsung saja kita membuka Alkitab kita 1 Korintus 15. Kita akan membaca dari ayat 42 sampai ayat yang ke-49. Ayat 42 sampai ayat yang ke-49. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca dengan bersuara secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 49. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Amin. Sebelum kita akan mempelajari teks yang baru kita baca, izinkan saya untuk merangkum dulu sekaligus mengingatkan apa yang kita sudah pelajari di khotbah-khotbah sebelumnya. Tanpa tahu apa yang terjadi sebelumnya, kita akan mengalami kesulitan untuk memahami khotbah hari ini. Nah, mari kita mulai dengan mengingat bahwa inti persoalan yang dibahas di pasal 15 adalah tentang sebagian jemaat Korintus yang tidak percaya kebangkitan. Mereka tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Mengapa mereka bisa tidak percaya? Persoalannya ada di ayat 12 dan sumber masalahnya itu ada di ayat 32-33 ketika Paulus mengatakan jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebagian jemaat Korintus telah belajar dan bersentuhan dengan filsafat Yunani yang disebut filsafat dualisme. Secara umum disebutnya dualisme, yaitu filsafat sebuah paham yang menganggap segala sesuatu termasuk manusia itu bisa dipahami dalam dua kategori, material, non-material. Yang material itu buruk, tidak sempurna. Yang non-material itu baik dan sempurna. Pada saat paham ini dipakai untuk memandang manusia, siapa manusia itu? Maka jawabannya ada dua. Manusia itu memiliki badan atau tubuh atau daging yang bersifat materi, dan itu buruk, itu jahat di mata mereka. Lalu manusia juga punya jiwa atau roh, dan itu non material, berarti baik. Selama kita hidup, maka yang baik yaitu jiwa atau roh terpenjara di dalam yang jahat yaitu tubuh kita. Kapan terjadi kebebasan? Kapan terjadi kemerdekaan dari jiwa dan roh? Itu terjadi pada saat manusia mati. Jadi pada saat manusia mati, tubuhnya hancur, jiwa atau rohnya mengalami kebebasan di dunia roh. Paulus memberitakan Injil begini, nanti kalau kamu mati jangan khawatir. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, Tuhan Yesus memberi kamu tubuh baru. Good news atau bad news? Mereka yang punya pandangan dualisme Yunani akan menganggap doktrin ini merupakan bad news. Karena mereka pikir kita ini mati, kebebasan kita. Kenapa harus dikasih tubuh baru? Tapi kesulitan mereka bukan cuma itu. Mereka itu juga sulit membayangkan begini. Sekarang kita tinggal di dalam dunia yang material. Kita punya tubuh ini, make sense, masuk akal. Tapi nanti ketika Kristus datang kembali yang kedua, bukankah kita akan masuk dalam dunia yang spiritual? Nah, kalau dunianya spiritual, kita dikasih tubuh
tubuhnya seperti apa ya? Mereka sangat sulit untuk memahami itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus di ayat di atasnya. Kalau kita melihat misalnya di ayat 35, Paulus mengatakan begini, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Konsep kebangkitan tubuh sangat membingungkan bagi orang-orang yang terpengaruh dualisme. Kalau saya menempatkan diri sebagai mereka, saya bisa paham mengapa saya menganggap kebangkitan tubuh menjadi doktrin yang sangat membingungkan. Dan kalau saudara paham yang saya barusan terangkan, saudara juga bisa memahami perasaan dan pikiran jemaat Korintus yang tidak percaya kebangkitan. Nah, Paulus mencoba menjawab ini dengan beberapa cara. Izinkan saya mengulang kembali yang saya sudah sampaikan dengan ringkas, baru nanti saya akan terangkan teks kita hari ini. Paulus menganggap begini, bahwa mempercayai kebangkitan tubuh sesuatu yang masuk akal karena kehidupan sehari-hari kita itu memberi petunjuk ke arah perubahan tubuh. Contohnya apa? Paulus bilang misalnya begini, contohnya kamu lihat biji kalau ditanam di dalam tanah misalnya, setelah itu kita bongkar tanahnya, saudara lihat bijinya enggak? Enggak, bijinya hilang. Tapi apakah berarti bijinya benar-benar hilang? Tidak, karena biji itu sudah berubah menjadi tanaman, akarnya, batangnya, daunnya, dan sebagainya. Sehingga pertanyaannya begini, tanaman itu ada kaitan dengan biji enggak? Ada. Biji kalau ditanam di dalam tanah hilang enggak? Tidak, cuma berubah wujud. Nah, kalau Allah bisa mengubah wujud biji ini, jadi biji yang telanjang ini akhirnya diberi tubuh dalam tanda kutip oleh Allah dalam bentuk tanaman, maka Allah juga bisa memberi kita tubuh kemuliaan. Tubuh kita sekarang hancur, tapi nanti Allah memberi kita tubuh kemuliaan. Masuk akal enggak? Masuk akal. Ilustrasinya sederhana enggak? Sederhana. Paulus tuh pinter, jenius luar biasa. Sederhana. Tapi menemukan yang sederhana ini loh, yang tidak sederhana. Bagaimana dia bisa menerangkan konsep yang begitu rumit itu dengan cara yang sederhana. Lalu Paulus nambahkan lagi di ayat-ayat berikutnya, dia bilang begini, setiap makhluk itu selalu ada dagingnya yang beda-beda. Ada daging burung karena tinggalnya di udara, ada daging ikan, ada daging manusia. Kalau digabungkan atau ditukar, pasti semuanya nggak bisa bertahan hidup. Dalam khotbah saya yang lalu saya kasih contoh kan, seandainya harimau, makannya cara harimau, hidupnya seperti harimau, tapi kulitnya seperti manusia, bisa bayangkan nggak ya? Jadi pada waktu bersembunyi di semak-semak begitu kan, lihat ada kijang lari gitu kan. Begitu kijang lari, langsung kita kejar gitu kan. Begitu kita kejar, kita nggak sampai selesai ngejarnya, karena kijang lebih cepat larinya daripada kita. Atau mungkin pada waktu kita lari, kita kena semak-semak, kita larinya itu tidak gagah gitu loh saudara. Kalau singa harimau itu kan, kalau tubuhnya kayak manusia, dia ngejar gini, kena duri, kena dahan bisa, nggak lucu, pasti nggak bisa hidup. Untuk setiap makhluk Allah itu sudah sediakan tubuh yang khusus. Kalau dia ikan, ya Allah kasih tubuh yang cocok untuk air. Kalau dia burung, Allah kasih tubuh yang cocok untuk itu. Untuk manusia, Allah beri tubuh yang cocok untuk manusia. Jadi poinnya Paulus sederhana. Sekali lagi ini sederhana, tapi menemukan yang sederhana ini yang tidak sederhana. Paulus poinnya cuma begini. Jadi untuk tiap makhluk, untuk tiap keberadaan, Allah siapkan jenis tubuh yang khusus. Kita sekarang tinggal di bumi, Allah mampu sediakan tubuh yang model gini. Nanti pada waktu kita di langit yang baru dan bumi yang baru, maka Allah mampu nggak menyediakan tubuh yang khusus untuk habitat itu? Mampu nggak? Mampu. Dan itu masuk akal sekali. Ngerti maksud saya? Tapi Paulus sampai ayat yang kita baca itu sebelumnya, dia itu hanya mengatakan kebangkitan tubuh masuk akal. Allah mampu memberikan, tapi dia belum menerangkan tubuh kebangkitan itu seperti apa. Dia belum menerangkan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan tubuh kebangkitan, itu yang dia belum jelaskan. Dan hari ini kita akan belajar itu. Teks yang kita baca tadi akan mengajarkan kita dua hal penting. Yang pertama adalah tubuh kebangkitan itu tubuh seperti apa. Yang kedua,
bagaimana kita mengalami perubahan dari tubuh sekarang menjadi tubuh kebangkitan. Jadi Paulus menerangkan bagaimana tubuh kebangkitan itu dan bagaimana kita memperolehnya. Dan mari sekarang kita lihat satu persatu. Tubuh kebangkitan itu tubuh seperti apa sih? Paling gampang ya dibandingkan dengan tubuh yang sekarang. Mari kita baca ayat 42 sampai 44a. Saya bacakan untuk saudara. Pasal 15 ayat 42 sampai 44a. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi ini ada dua macam tubuh, satu tubuh alamiah, satu tubuh rohania. Tubuh kebangkitan itu tubuh rohania. Paulus membandingkannya dengan tubuh alamiah dan Paulus memakai sebuah metafora. Metaforanya begini. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Kalau metaforanya itu ditabur, dibangkitkan, berarti ada kaitan enggak antara tubuh yang ini dengan tubuh yang ini? Ada kaitan enggak kira-kira? Ditaburkan terus dibangkitkan. Ada kaitannya. Jadi tubuh kita sekarang itu dengan tubuh kebangkitan dalam taraf tertentu ada kesinambungannya. Contohnya adalah Yesus. Tubuh Yesus sebelum bangkit dengan sesudah bangkit ada kesamaannya enggak? Ada. Kalau benar-benar beda, murid-murid kan enggak bisa mengenali dia. Tapi ada keterbatasan-keterbatasan tertentu yang sudah tidak berlaku lagi. Jadi ada kesinambungan, ada yang tidak sinambung. Tetapi Paulus di dalam bagian ini dia tidak menjelaskan kesamaannya. Tubuh kita sekarang dengan tubuh nanti kesamaannya apa? Bukan fokus Paulus. Paulus lebih fokus pada bedanya apa tubuh kita sekarang dengan tubuh yang nanti. Nah, persoalannya adalah begini. Tubuh alamiah itu tubuh apa kira-kira? Yang ditaburkan tubuh alamiah, yang dibangkitkan tubuh rohania. Menurut saudara tubuh alamiah itu apa? Ada banyak tafsiran. Tidak apa-apa kalau saudara itu mengeluarkan sesuatu yang baru orang lain belum pernah ngomong. Itu saudara berarti memiliki bakat jadi seorang PhD. Karena seorang PhD itu selalu harus mikir, orang lain tidak mikir, dia harus bisa mikir. Jadi harus benar-benar pinter atau benar-benar pikirannya liar untuk bisa menjadi PhD. Kira-kira tubuh alamiah itu tubuh yang kayak apa? Terima kasih jawabannya. Tubuh alamiah itu apa? Ada macam-macam. Tapi secara umum tubuh alamiah itu ada dua opsi ini. Pertama gini, tubuh alamiah di sini adalah mayat. Jadi waktu kita nanti mati, kita itu ditaburkan. Itu kalau dalam bahasa asli bukan ditaburkan, tapi ditanam. Tapi penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia pakai ditaburkan. Jadi mungkin orang ini dulu pada waktu kecil dia bersentuhan dengan cocok tanam, itu hanya khusus dengan tanaman-tanaman tertentu yang bijinya ditaburkan. Sebetulnya secara hurufiah lebih tepat diterjemahkan ditanam. Nah, karena terjemahan hurufiahnya itu ditanam, orang memikirkan gini, mungkin itu mayat kali ya. Kan mayat ditanam. Jadi waktu kita mati ditanam. Lalu nanti dibangkitkan, gitu loh maksudnya. Masuk akal ya kira-kira? Masuk akal, ini penjelasan paling sederhana. Tapi menurut saya ini tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Nah, saya pilih yang kedua. Saya nanti akan memberitahu mengapa saya pilih yang kedua. Nah, alternatif kedua, opsi kedua itu begini. Ditaburkan atau ditanam itu dalam pengertian orang-orang kuno, artinya itu juga bisa permulaan dari sesuatu. Jadi kalau saudara menanam sesuatu itu berarti permulaan dari sesuatu itu. Nah, dengan demikian ada yang menduga opsi keduanya gini. Ditaburkan itu bukan waktu kita mati terus dikubur, bukan. Ditaburkan itu artinya adalah penciptaan manusia pertama. Jadi waktu Adam diciptakan, kita semua kan ikut diciptakan di dalam Adam toh, karena Adam ini kan nenek moyang kita. Jadi ada yang menafsirkan itu ditaburkan, ditanam itu bukan mayat yang ditanam di dalam tanah, tapi permulaan keberadaan kita sebagai manusia. Dan saya setuju ini. Kenapa setuju? Karena Adam itu sudah muncul berkali-kali di pasal 15.
Dan tadi kalau kita membaca penciptaan Adam disebutkan secara khusus. Misalnya di ayat 45 itu Paulus mengutip Kejadian 2 ayat 7. Adam kemudian diembusnya oleh nafas Allah, lalu Adam menjadi makhluk yang hidup. Sudah jelas konteksnya itu penciptaan. Jadi saya menafsirkan itu penciptaan. Nah, alasan lain mengapa saya setuju itu penciptaan, selain karena Adam muncul berkali-kali, juga karena bentuk ditaburkan dan dibangkitkan itu bentuknya pasif. Kira-kira subjeknya siapa yang melakukan? Ditaburkan dalam kehinaan misalnya, dibangkitkan dalam kekuatan. Kira-kira yang menaburkan siapa? Yang membangkitkan siapa? Enggak ada subjeknya kan ya. Nah, kalau di dalam tata bahasa Yunani ini disebut, istilahnya setelah ini dilupakan aja, ini disebut sebagai divine passive, pasif ilahi. Jadi kalau ada kata kerja pasif yang tidak ada subjeknya, maka diasumsikan subjeknya itu Allah. Nah, kalau benar demikian, maka ditaburkan dalam kebinasaan, yang menaburkan siapa? Allah. Yang membangkitkan siapa? Allah. Nah, kalau itu ditafsirkan mayat ini ditaburkan, berarti yang menaburkan siapa? Manusia dong, bukan Allah dong. Ngerti maksud saya? Kalau yang membangkitkan itu Allah, berarti yang menanam, yang menaburkan ini juga pasti Allah. Sama-sama tidak ada subjek soalnya. Berarti kita mengasumsikan Allah sebagai subjek. Nangkep enggak maksudnya? Enggak apa-apa, bersusah payah memahami ini, supaya nanti kita bisa ngerti tubuh kebangkitan kita, gitu loh. Jadi nanti kalau saudara sudah ada di surga, ada tubuh kebangkitan gitu, orang lain kaget kan, wah kok gini gitu kan, saudara bisa nerangkan, jangan kaget, itu sudah ada penjelasannya di eksposisi 1 Korintus 15 gitu. Jadi bersusah payah sekarang supaya nanti kalau sudah dikasih saudara nggak terlalu kaget gitu loh, saudara. Jadi orang lain surprise gitu kan, wah saudara biasa aja gitu lah, sudah tahu itu divine passive, ditaburkan gitu kan, dibangkitkan. Nah, alasan lain ini yang menurut saya alasannya cukup kuat. Saya menolak bahwa yang ditaburkan itu mayat manusia, karena karakteristiknya itu tidak cocok untuk mayat. Ditaburkan dalam kehinaan. Apakah mayat itu hina? Enggak loh. Siapa bilang mayat itu hina? Manusia ini walaupun sudah mati ya, tetap dihargainya sebagai manusia. Biasanya gitu. Saya dulu pernah punya anjing. Anjing saya itu setia sejak kecil. Waktu papa saya masih punya usaha, papa saya senang. Anjing saya itu kecil terus gitu, sampai papa saya pengangguran, kami semua tidak bisa makan, dia ikut nggak bisa makan. Nah, anjing saya ini setia banget gitu loh, saudara. Saya kok menduga anjing saya waktu meninggal dia lebih tua dari saya, kalau saya tidak salah ingat. Karena saya itu melihat anjing itu lama sekali gitu, sampai tua gitu kan. Jadi akhirnya anjing itu mati, namanya itu Molly. Saya tidak tahu kenapa banyak orang kalau punya anjing namanya Molly gitu kan. Nah, anjing saya itu namanya Molly dan dia mati gitu, saudara. Waktu mati itu saya nangis luar biasa. Saya yang menguburkan anjing itu di lapangan rumput punya kampung-kampung situ kan. Jadi di lapangan kampung kami itu ada lapangan rumputnya. Kampung kami ada lapangan rumput. Kami masih ingat, saya itu taruh dia di pojok, ada satu tanaman besar begitu, saya gali sendiri, saya taruh dia di situ sambil nangis gitu. Tapi saya tidak panggil pendeta untuk melakukan pemakaman, dan saya tidak mengundang orang-orang lain untuk melakukan pemakaman bersama-sama. Karena bagaimanapun kita ini sadar bahwa manusia beda dengan binatang. Walaupun kita ini sudah mayat, tapi rasanya kok mayat nggak cocok ya disebut dalam kehinaan. Apalagi disebut gini, ditaburkan dalam kelemahan. Mayat itu menurut saya nggak lemah. Orang sakit itu lemah. Mayat tidak lemah, karena mayat nggak bisa apa-apa kok. Nggak mungkin loh saudara mengatakan kepada sesuatu yang tidak bisa apa-apa itu lemah, bener ya? Tidak cocok. Dan alasan yang paling kuat mengapa saya menolak tubuh yang ditaburkan ini adalah mayat, saya menolak keras karena tubuh alamiah, istilah tadi yang kita baca di ayat 44a, tubuh alamiah dalam bahasa Yunani, dengar baik-baik ya, dalam bahasa Yunani terjemahannya begini, tubuh yang berjiwa. Yang ditaburkan adalah tubuh yang berjiwa. Nah, sekarang kalau saudara menafsirkan yang ditaburkan itu, yang ditanam itu mayat, mayat itu berjiwa enggak? Enggak kan? Jadi menurut saya kita harus memahami yang ditaburkan di sini bukan orang yang dikuburkan, bukan,
tetapi permulaan penciptaan manusia di dalam Adam. Nah, kalau memang benar demikian, maka kita harus menafsirkan tubuh alamiah itu apa? Ya tubuh kita sekarang ini loh, saudara. Ini namanya tubuh alamiah ini. Tidak usah nunggu mati jadi mayat. Tubuh kita sekarang ini tubuh alamiah, yang nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali akan diganti dengan tubuh rohania. Nah, tubuh yang sekarang ini ciri-cirinya adalah dapat binasa. Dapat binasa. Tidak peduli saudara itu latihan keras seperti apa, orang itu tidak ada yang lebih muda. Saya berapa kali ketemu orang dan orang bilang gini, wah Pak Yakub ini tambah muda aja. Saya bilang keliru. Saya itu tidak bisa lebih muda dari sebelumnya. Saudara dan orang lain tidak mungkin bisa lebih muda dari sebelumnya. Kalau saudara diomongin orang, wah sekarang lebih muda ya, itu bukan tubuh saudara, tapi penampilan saudara, benar ya? Maka kalau ada orang yang bilang kepada saya, oh Pak Yakub ini tambah muda loh ya, saya bilang salah. Dulu waktu kita ketemu, saya ini orang muda yang penampilannya seperti orang tua. Sekarang saya orang tua yang penampilannya seperti orang muda. Jadi yang lebih muda itu pasti penampilannya, bukan tubuhnya. Masa ada sih orang yang tambah hari itu tambah muda terus gitu? Masa ada? Kecuali kalau dia punya penyakit atau kelainan khusus kan. Kalau tidak ya tidak mungkin lah. Kita semua ini lama-lama bisa binasa kok saudara. Lama-lama bisa binasa. Tidak terelakkan. Hal-hal yang semacam itu tidak terelakkan. Dan kita nanti juga ditaburkannya sekarang ini ya, ditaburkannya di dalam kehinaan. Artinya apa? Kalau satu versi menerjemahkannya dishonorable. Tubuh kita ini bisa dihina. Tubuh kita ini bisa dijadikan bahan olokan. Saya kaget ketika ada seorang remaja putri, dan ini ternyata bukan cuma satu orang, beberapa orang juga punya pandangan sama. Dia tanya begini, tahu nggak momen yang paling aku benci apa kira-kira? Ya nggak tahu. Kira-kira apa momen yang kamu paling benci? Kalau saudara bisa jawab ya, saya kasih hadiah. Momen yang paling dia benci apa? Saya kaget loh pada waktu saya mendengar. Dia bilang gini, momen yang paling saya benci adalah ketika saya berdiri di depan cermin. Saya tanya kenapa? Karena ketika saya lihat cermin itu, saya selalu jengkel dan saya selalu marah. Saya menunjuk yang ada di cermin dan saya bilang, makhluk kayak apa, jelek kayak gini kok hidup. Ada yang begitu. Ada orang yang tidak bisa menerima fisiknya, gara-gara warna kulitnya lah, gara-gara kurang mancung lah, gara-gara kurang tinggi lah, gara-gara kurang cantik, apa segala macam. Itu bisa membuat orang diolok-olok. Dan parahnya, kita ini hidup di dalam budaya yang kalau kita membuli orang lain, kita ini tidak sadar bahwa kita sedang membuli orang lain. Kita pikir kita ini sedang menyenangkan orang lain. Saya masih ingat teman saya dulu yang permisi ya, yang kulitnya itu hitam, padahal dia orang Tionghoa. Maka dia dipanggilnya bukan namanya dia, dipanggilnya apa? Jaliteng, Jaliteng. Nanti ada orang yang posturnya pendek itu ndak gitu kan. Ini saya nggak tahu orang Indo itu kok punya kebiasaan gitu ya. Pokoknya orang yang tidak mengenakan begitu, itu kan seruan-seruan yang tidak mengenakan sih untuk orang itu. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sedang membuli. Mungkin gara-gara tubuh kita itu bisa dianggap hina. Misalnya apa? Tidak perlu cacat, tidak perlu macam-macam lah. Mungkin kita ini lemah tubuhnya, gampang sakit, apa dikit sakit. Nanti orang lain kan akan menghina kita. Orang kok kayak gini, kamu ini dilewati mobil sudah masuk angin. Orang mungkin bisa menghina kita kayak gitu loh, saudara. Bisa kayak gitu. Ada orang yang kayak gitu. Jadi tubuh kita yang sekarang ini tubuh alamiah adalah tubuh yang dishonorable, bisa dihina, memang begitu. Dan Paulus tampaknya juga memiliki tubuh yang tidak baik. Menurut catatan sejarah, menurut tradisi kekristenan, Paulus itu orangnya pendek, kemudian kulitnya itu hitam legam dan ada banyak benjolan di wajahnya, lalu kakinya itu bentuknya seperti O yang ekstrim dan wajahnya jelek. Menurut tradisi kekristenan, Paulus itu seperti itu. Jadi penampilannya itu benar-benar tidak meyakinkan. Makanya Paulus tiap kali di tempat yang baru, dia itu ada perasaan gini, aduh nanti aku diterima nggak ya? Waktu dia pergi ke Korintus misalnya, dia punya pikiran, wah saya kira-kira diterima atau enggak ya dengan kondisi seperti itu. Tapi Paulus sadar, itu kan tubuh alamiah, beneran? Bisa dihina, bisa. Tapi nanti kan itu bukan bab terakhir, nanti kita dikasih tubuh yang baru.
Lalu tubuh yang alamiah ini ditaburkan dalam kelemahan. Kita ini bisa lemah, kita ini bisa sakit. Berkali-kali saya mengatakan, orang yang usianya sudah kepala 5 biasanya itu lebih kenal obat-obatan daripada orang yang belajar di farmasi. Karena semua itu ada. Dan repotnya apa? Merasa lebih pinter gitu, dari apoteker lebih pinter daripada dokter. Saya pernah menyaksikan orang kayak begitu, saudara. Mengunjungi saudaranya di rumah sakit ya. Dia tanya, sama dokter dikasih obat apa? Kasih ini. Salah semua nih, ojo diminum. Jangan. Aku sudah pernah sakit kayak gini. Jangan diminumin ini. Minumin ini aja. Dia nuliskan resep sendiri. Padahal ya bukan apoteker, bukan dokter gitu kan. Terus pikirannya dia itu sederhana. Pikirannya dia gini, dokter itu cuma bisa ngomong tok. Dia tuh taunya kan dari baca buku, tapi kan enggak pernah sakit. Wah, ini pernah sakit berkali-kali. Jadi wah lebih ngerti daripada dokter gitu kan. Saya nggak tahu apakah orang yang sakit itu menuruti nasihat orang ini atau tidak. Kalau menuruti ya mungkin nggak bisa ketemu saya lagi, saudara. Kita kadang kala itu merasa bahwa kita ini sudah tahu banyak obat-obatan. Kenapa? Karena kita sudah sering mengalami kelemahan. Nggak usah bingung lah. Kita ini harus jujur, saudara. Orang-orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri takut tua, sindrom takut tua gitu kan. Nggak perlu. Kita semua pasti lebih tua. Jadi nggak usah pretending, pura-pura kita ini masih kuat atau apa. Sudahlah, mengakui aja. Saya dulu waktu umur saya kepala 2, saudara. Wah, saya pelayanan di mana pagi sampai malam ngomong berdiri terus gitu kan. Pulang ke kampus di Pacet Mojokerto. Pulang siang saya ganti baju, pulang sore saya langsung ganti baju, langsung main sepak bola 2 jam. Itu waktu saya umurnya 20-an. Setelah saya kepala 4 sudah beda loh ceritanya, saudara. Sudahlah, kita ini benar-benar harus sadar. Memang kita ini ditaburkan di dalam kelemahan. Kita bisa tambah lemah. Tapi itu bukan pasal terakhir. Karena nanti tubuh rohaniah kita itu dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan. Jadi kita tidak bisa binasa, kita nanti akan mulia. Tubuh kita ini tubuh yang mulia. Tidak ada hal yang bisa dipersoalkan dari tubuh kita yang bisa dijadikan olok-olokan. Dan tubuh kita nanti dibangkitkan di dalam kekuatan. Jadi benar-benar tidak bisa lebih lemah, tidak bisa sakit, tidak bisa yang disebut semua kelemahan-kelemahan manusia, tidak bisa. Saya ingat dulu anak saya itu pernah tanya, "Pak, ini misalnya ya Pak ya, misalnya nih Pak, Papa mati sekarang, misalnya aja tetap gak enak pertanyaannya. Misalnya Papa mati sekarang ya gitu. Terus nanti Papa di surga umur berapa?" Terus dia tanya juga sih, anak sekolah minggu di sini. Seandainya dia mati sekarang, nanti di surga umur berapa? Saya nggak mau nyebutkan anaknya siapa, nanti orang tuanya kepikiran. Seandainya anak itu mati, kira-kira nanti di surga dia umur berapa? Lalu tanya jemaat yang sudah tua, seandainya jemaat itu mati sekarang, nanti di surga nanti dia umur berapa? Jadi kalau saudara sekarang taruhlah umurnya 22 ya, mati. Terus Yesus datang kembali yang kedua kali itu 50 tahun kemudian. Saudara di surga umur berapa? Umur berapa? Langsung matematikanya jalan. Jawabannya sebetulnya begini. Pertanyaan tadi keliru. Pertanyaannya keliru kenapa? Karena tiap kali kita tanya umur, selalu kita itu ingin tahu itu muda atau tua. Umur berapa? Saya berapa kali kalau pelayanan ditanya, "Pak Yakub ini umur berapa sih?" Gitu kan. Dan enaknya jadi pendeta ya. Saya kasih tahu ya. Pendeta itu awet muda. Saya perhatikan ya, pendeta itu awet muda. Kenapa? Dulu saya umur 20-an ditanya, "Umur berapa?" Saya bilang, "Oh ya, umur saya 20 sekian." Waduh, masih muda ya gitu. Terus saya umur 30-an kan ya, ditanya, "Umurnya berapa?" "Oh, saya sudah 30-an." Wah, masih muda ya gitu loh. Saya sudah kepala 4 ya, ditanya, "Umur berapa?" "Saya sudah kepala 4 gitu kan. Wah, masih muda ya. Terus saya bingung, pendeta tua itu umur berapa sih sebetulnya? Sungguhan kalau saudara umur 40 ya. Saudara umur 40 jadi pendeta, saudara ditanya orang umur berapa? 40. Mereka bilang muda atau tua? Muda. Enak dong jadi pendeta. Saya lagi memikirkan nanti kalau seandainya saya itu umur 50, orang bilang apa ya? Tua atau muda ya?
atau pantas kalau jadi pendeta segitu. Mungkin orang tuh punya pikiran gini loh saudara, kalau jadi pendeta tuh mesti penampilannya itu kayak orang tua gitu loh ya, kayak pendeta banget gitu. Saya berapa kali kan kalau ikut acara orang bilang gini, Pak penampilannya kok nggak kayak pendeta. Jadi saya bingung loh, pendeta memang ada seragamnya kah gitu kan. Saya ikut acara loh saudara, masa diomongin wah ini penampilannya kayak mahasiswa ini ya. Memang saya mahasiswa S3 ya kan. Kadangkala kita ini memang harus mengakui bahwa memang tubuh kita itu akan tidak sama lagi. Tapi jangan khawatir, nanti Tuhan akan menyediakan tubuh yang baru. Tubuh yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa lemah, yang tidak bisa dihina oleh orang lain, yang disebut dengan tubuh rohaniyah. Nah, bagian yang kedua dari khotbah saya, bagaimana kita bisa mengalami perubahan tadi dari tubuh alamiah sekarang menjadi tubuh kebangkitan nanti. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita membaca ayat 44b sampai 49. 44b sampai 49. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohaniah tetapi alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Dalam bahasa Yunani, bersifat jasmani itu artinya berasal dari bumi. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan berasal dari bumi. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, yaitu Adam. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga, yaitu Adam kedua, Kristus Yesus. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Bagaimana tubuh kita yang alamiah bisa berubah menjadi tubuh rohaniah? Yang menjembatani, yang menjamin adalah Yesus Kristus. Dan itu masuk akal sekali. Kenapa masuk akal? Coba saudara ingat-ingat ya. Kita ini tubuhnya bisa mati gara-gara apa? Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Dia menciptakan manusianya itu ada expiration date-nya, jadi ada tanggal kadaluarsa atau tidak ada. Jadi waktu Allah pertama kali menciptakan Adam dan Hawa itu loh, di itu Allah pakai stempel enggak? Sebaiknya digunakan sebelum tanggal. Kira-kira ada stempel tanggal kadaluarsanya enggak? Enggak ada. Adam dan Hawa itu diciptakan untuk kekal, benar ya? Tapi akhirnya mereka tidak bisa jadi kekal gara-gara apa? Berdosa. Mereka jatuh dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga. Maka tubuh manusia bisa lemah. Manusia berkeringat, bersusah payah, menjadi capek bisa. Dan manusia juga bisa mati. Debu kembali kepada debu. Jadi kita semua mewarisi tubuh alamiah yang tadi dapat binasa, yang hina, yang lemah tadi. Kita warisinya dari Adam. Tubuh rohaniah kita warisi juga dari Adam, tapi Adam yang terakhir. Jadi Kristus ini ditampilkan sebagai Adam terakhir. Saya suka kata yang dipakai, Adam terakhir. Kenapa bukan Adam kedua? Karena nanti kalau Adam kedua, saudara daftarkan diri jadi Adam yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Makanya Alkitab langsung aja nulisnya itu Adam pertama dan Adam terakhir. Jadi apa yang ada di dalam Adam pertama itu menjadi milik kita, tubuh alamiah. Apa yang ada di dalam Adam yang terakhir yaitu Yesus Kristus itu menjadi milik kita, tubuh rohaniah. Dan kita akan lihat kontras-kontrasnya antara Adam dengan Kristus. Kontrasnya luar biasa. Kalau Adam itu disebut begini, Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam menjadi makhluk yang hidup. Kalau Kristus apa? Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Kita ini menjadi makhluk yang hidup sama seperti Adam. Adam itu menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam tidak bisa memberikan kehidupan. Saya ulang sekali lagi, Adam bisa menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam tidak bisa memberikan kehidupan. Tetapi Yesus Kristus itu berbeda, dia Allah yang jadi manusia. Dia bisa mati, bisa, tetapi dia menjadi roh yang menghidupkan. Yesus Kristus tidak pernah disebut makhluk hidup, benar ya? Tetapi dia Allah menjadi manusia, dia bisa mati, tapi justru di dalam kematiannya dia menjadi roh yang menghidupkan kita.
Kita semua itu terhisap di dalam Adam, memiliki natur yang begini. Tapi kita di dalam Kristus, kita terhisap di dalam Dia, kita nanti akan mewarisi tubuh rohania. Tapi memang kita mewarisinya tidak bisa sekarang. Paulus dengan jelas membuat perbedaan waktu loh. Paulus mengatakan begini, ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukan yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Berarti ada perbedaan waktu. Coba baca lagi satu ayat 49. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi perhatikan bentuk lampau dan bentuk futurisnya. Sama seperti kita telah mengambil rupa dari yang alamiah, itu telah sekarang kita semua. Tapi nanti di dalam Kristus kita nanti akan mengambil rupa dari yang surgawi. Itu terjadinya bukan sekarang, nanti. Jadi maksud saya begini, Alkitab ini jujur sekali dengan manusia. Yang sering gak jujur memberi janji-janji palsu, itu orang-orang yang salah menafsirkan Alkitab. Alkitab itu tidak pernah janji kita tidak pernah sakit. Mana ayatnya? Orang Kristen tidak pernah sakit, coba mana ayatnya? Nggak ada. Orang Kristen bisa sakit. Nah, orang Kristen kalau sakit bisa lebih parah nggak? Bisa. Bisa mati nggak? Bisa. Makanya saya selalu memberitahu jemaat, kalau kamu sakit, solusinya itu kemungkinan 3. 1, sembuh. Memang sembuh ini. Kalau mau sembuh, ya udah, jaga kesehatan, minum obat, pergi ke dokter dan sebagainya. Itu cara Tuhan menyembuhkan saudara. Atau mungkin lewat mujizat saudara sembuh. Yang kedua, solusinya begini, tetap sakit, tapi Tuhan kasih kekuatan untuk menanggung. Bisa bersyukur, bisa bersandar terus kepada Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang saya bersyukur, saya sudah melihat beberapa kali orang di sosial media mendekati hari-hari terakhir hidupnya, dia di dalam kesakitan yang parah. Dia sengaja itu nulis di Facebook, dia sengaja nulis di Instagram, dia sengaja buat video, vlog dan sebagainya untuk menunjukkan perjalanan hidupnya. Dia tidak takut selama sakit itu, untuk menunjukkan bahwa orang lain gak perlu takut menghadapi kematian, karena saya pun juga sakit, sebentar lagi saya mati, tapi saya akan terus berjuang. Mungkin saudara yang suka apologetika, saudara tahu orang yang sudah meninggal yang bernama Nabil Qureshi. Dia pada waktu sakit kanker parah di dalam perutnya dia sudah mendekati hari-harinya. Dia ngevlog hampir setiap hari. Pokoknya tiap kali dia kuat, dia akan ngevlog untuk memberitahu orang. Dan sampai terakhir, akhirnya memang Tuhan panggil dia. Saya kenal satu orang yang juga membuat video pada waktu dia sakit. Dia buat video. Dan saya mendengar kabar bahwa dia telah meninggal dunia juga. Orang Kristen itu kalau sakit solusinya 1, sembuh lewat dokter atau lewat mujizat. Yang kedua, tetap sakit tapi Tuhan itu kasih kekuatan untuk bertahan. Jadi bukan ngomel terus sampai orang lain tidak tahan. Bukan. Tapi kekuatan untuk bertahan dan memberkati orang-orang lain yang masih hidup. Makanya saudara itu jangan doa gini, Tuhan aku kepengen mati tanpa sakit. Doamu itu mainstream. Semua orang juga mintanya gitu, ngerti gak sih? Minta doa yang lain gitu loh saudara. Minta doa, Tuhan kiranya setelah saya berdoa langsung mati. Nah itu gak mainstream kalau itu langsung. Yang ketiga, solusi untuk orang sakit itu apa? Solusi untuk orang sakit itu langsung mati. Udah sederhana sekali. Kalau saudara sakit tambah lama tambah parah, ya udah toh, mati itu anugerah kok. Kenapa orang Kristen takut kematian sih? Kalau saudara takut karena saudara tidak pernah mengalami, itu wajar loh, wajar sekali. Karena saya yakin orang yang paling berani pun pasti ada ketakutan manusiawi kalau nanti dia mati. Sebab dia bingung loh nanti kalau mati itu bagaimana ya? Nanti mati. Anak saya aja yang kecil, saya pernah cerita kok kepada saudara. Dulu waktu dia masih kecil gitu, si Aurel itu, si Yayel udah mau tenggelam gitu kan di wahana Taman Dayu itu. Sudah sampai sudah mau tenggelam berkali-kali. Saya akhirnya tolong dia. Wajahnya sudah merah, ndak karu-karuan begitu kan, tidak bisa apa-apa. Saya push terus, saya dorong dadanya terus, nggak bisa apa-apa dia. Saya dorong terus gitu, nggak bisa respons. Saya sambil berdoa, saya dorong terus. Akhirnya airnya bisa keluar semua dari mulutnya, semua keluar gitu kan. Terus dia agak sadar gitu, saya senang setengah mati. Saya peluk dia. Itu kali kedua dia mau mati, Tuhan selamatkan dia. Near death experience.
Lalu setelah dia sadar bisa ngomong, saya tanya, Yael tadi takut nggak? Takut Pak. Takut apa? Takut masuk neraka atau masuk surga gitu kah? Bingung kah? Ya enggak lah, Papa kan sudah kasih tahu kalau percaya Yesus pasti masuk surga. Lah jadi Yael kenapa takut? Yael takut, Papa ini loh lupa ngajarin caranya mati bagaimana. Dari anak kecil yang baru selamat loh, saudara, jadi bahaya. Terus ngomong dengan santainya, Papa ini lupa ngajarin Yael bagaimana caranya mati. Jadi Yael tadi itu sudah yakin Yael mati. Cuma Yael bingung, caranya bagaimana nanti mati. Puji Tuhan ya, mati itu nggak perlu gladi bersih. Nggak perlu. Mati ya kita langsung mati. Kita tidak perlu takut mati. Karena kematian, kalau saya punya prinsip begini saudara, semakin manusia lahiriah kita merosot, badan kita itu semakin melemah, berarti semakin dekat kita dengan tubuh rohaniah. Jadi semakin tubuh alamiah kita merosot, berarti sudah semakin dekat waktu kita untuk diganti dengan tubuh yang rohaniah. Tapi memang Tuhan itu sudah bilang, tidak bisa tubuh alamiah dan tubuh rohaniah dipakai bareng-bareng, tidak bisa. Yang pertama-tama datang ya memang tubuh alamiah ini, baru tubuh rohaniah. Kita telah mengenakan yang alamiah, nanti kita akan mengenakan yang rohaniah. Nah, bayangkan seandainya tubuh rohaniah dikasih sekarang kepada kita, waduh susah ya kan. Bisa bayangin gak sih, sebagian orang itu punya tubuh rohaniah, sebagian lagi tidak, membingungkan sekali loh ya. Kehidupan ini bingung. Nanti pemerintah bingung membuat undang-undang khusus untuk yang ini dan untuk yang model begini. Film-film yang fiction dan sebagainya itu tentang hantu, misalnya gitu loh ya. Yang hantu yang bisa menjawili orang apa segala macam begitu kan. Nah itu kan memusingkan nanti. Nah kita ini harus sadar, Alkitab tidak pernah janji kita bisa pakai yang rohaniah di dalam yang alamiah. Nggak bisa memang. Jadi kita akan menderita seperti orang-orang lain di luar Kristus. Kita bisa sakit, bisa. Tubuh kita bisa dihina orang, bisa. Kita bisa dianggap remeh, bisa. Kita bisa sakitnya tambah parah, bisa. Kita bisa nggak sakit yang begitu mengenaskan, bisa. Allah tidak pernah berjanji meloloskan kita dari semua itu. Tapi Allah berjanji setelah semuanya itu lewat, maka kita punya pengharapan diberi tubuh rohaniah. Orang lain bisa menderita seperti kita, tapi begitu penderitaan badani mereka berakhir dengan kematian, mereka akan menghadapi penderitaan yang lebih parah. Kalau kita tidak, kita akan diberi tubuh rohaniah. Dan kalau Yesus Kristus yang berjanji, kalau Yesus Kristus yang menjadi pondasi, saya tidak akan ragu. Mengapa saya tidak ragu? Karena dia pernah mengalami kematian dan dia pernah mengalahkan kematian. Saya ulang sekali lagi, Kristus pernah mengalami kematian dan dia pernah mengalahkan kematian. Allah yang seperti inilah yang paling layak dijadikan jaminan hidupmu. Allah seperti inilah yang bisa membuat engkau tenang menghadapi masa tuamu, yang membuat engkau tenang menghadapi penyakitmu kelak, dan ketika engkau meninggal, engkau bisa menghadap Tuhanmu dengan sukacita, dengan kepastian, karena Tuhanmu itu pernah menjadi manusia, pernah mati, tapi dia tidak kalah oleh kematian. Dia menang atas kematian. Semua yang lain di luar Kristus jadi manusia. Memang mereka manusia, tapi tidak ada satupun yang mengalahkan kematian. Mereka mati dan tunduk kepada kematian. Hanya Kristus yang pernah mati, tapi dia mengalahkan kematian. Saudara bayangkan ya, saya ini berkali-kali beritahu kepada anak-anak saya, face your fear. Itu seperti ayat emas di dalam keluarga saya. Saya selalu beritahu anak-anak saya, hadapi rasa takutmu. Dan kalau saya memberitahu anak-anak saya itu pasti mendengarkan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat papanya takut. Saya tidak pernah takut. Paling tidak pernah di depan anak saya. Saya bukan orang yang penakut. Kalau ada masalah, saya termasuk orang yang tenang. Kalau ada masalah, saya tidak gugup. Kalau ada sesuatu, saya itu termasuk orang yang tenang. Saya tidak tahu kenapa. Saya pokoknya ada apa-apa, saya selalu tenang, berpikir jernih, cari solusi begitu. Jadi nggak pernah terjadi sesuatu, saya langsung bingung kayak setrikaan gitu. Wasyaladu gitu. Saya nggak pernah. Kalau terjadi sesuatu, saya tenang gitu kan. Nah, saya berapa kali pergi dengan anak-anak saya nyoba wahana gitu kan. Anak saya itu pernah pergi ke Trans Studio kalau saya nggak salah. Lalu anak saya tanya gini, Pak, itu ngeri ya Pak ya, ditarik cuma ke atas, tiba-tiba dilepaskan gitu. Terus saya tanya, takut?
Iya, takut Pak. Ayo coba. Loh takut Pak. Loh coba supaya kamu tuh tahu benar-benar menakutkan atau tidak. Karena saya tanya, Papa takut enggak? Enggak. Papa pernah nyoba? Belum. Makanya Papa mau nguji. Papa ini takut atau enggak? Nyoba antri. Wah, antriannya panjang itu takutnya masih kecil. Masih ngomong sana ngomong sini gitu kan. Wah gitu kan. Rasanya itu kayak wah belum terasa ketakutan. Aura mistis negatifnya itu belum terasa. Kalau antriannya masih panjang ya. Begitu tinggal kita aja sebentar lagi dipanggil, nah itu auranya udah berubah memang ya. Suhunya sudah tiba-tiba berubah gitu. Nah pada waktu duduk, salah satu anak saya duduk dekat saya. Dia bilang, papa takut Pak, papa takut Pak gitu kan. Terus saya jawab gini, kamu takut percuma juga, nggak bisa keluar, kita udah diikat gini mau ngapain gitu kan. Udah dinikmati aja supaya kita itu nguji bener-bener takut nggak. Nah saya ini orangnya kan usil kan, jadi saya ini suka yang ekstrim. Saya beritahu anak saya gini, nanti pada waktu kita ditarik tiba-tiba lihat ke bawah, supaya kita itu ditariknya itu sepertinya itu tambah keren gitu loh ditariknya. Lah kalau sudah ditarik lihatnya atas, itu nggak keren, sungguhan nggak keren, kurang menakutkan. Jadi pada waktu mau ditarik ke bawah, saudara lihat ke bawah supaya itu kalau pas ditarik itu kayak gitu kan, semakin jauh gitu loh nariknya gitu kan, keren banget gitu kan. Kalau saya suka nonton film gitu kan, kalau orang mau masuk di dalam ruang waktu gitu kan, keren banget kan. Jadi dia kesana gitu kan, itu kalau semakin cepat gitu kerennya banget gitu kan. Jadi saya coba, jadi begitu duduk saya lihat di bawah gini kan, saya coba lihat gini, begitu ditarik gitu, saya cek saudara, kaki saya masih di bawah atau enggak. Rasanya cuma hati saya yang di sana. Cuma gitu kan. Setelah sampai di atas kan sebentar lagi turun toh. Ini saya kasih tahu cara mainnya supaya asik. Jadi nanti pada waktu mau turun, saya tuh sengaja lihat ke atas gini, supaya nanti pada waktu turun itu enak, semakin jauh gitu, gitu kan. Jadi saya lihat gini, terus turun, enak, sungguhan enak. Jadi saya membuktikan bahwa saya tidak takut. Saya ngajarin anak saya, pokoknya kalau kamu takut hadapi rasa takutmu. Anak saya dulu loh, kalau mau nyoba jet coaster rail coaster itu, bingung, takut. Saya selalu bilang jangan takut. Sama papa, boleh sama papa. Papa depan, boleh papa depan. Nggak apa-apa, supaya anak saya itu belajar menghadapi rasa takut. Tapi bayangkan ya, seandainya saya ngasih tahu anak saya gini, jangan takut. Kalau kamu takut kan papa tambah takut. Kira-kira anak saya itu tambah takut atau enggak sih? Saya kasih nasihat nih ya, jangan takut. Kamu kalau takut papa tambah takut ya. Jangan teriak-teriak loh, nanti papa tambah histeris loh ya. Anak saya tambah lebih takut kok, anak papanya gitu kok. Ngerti maksud saya ya? Kalau saudara itu percaya kepada yang lain-lain yang mengatakan begini, jangan takut dengan kematian, setelah mati nanti saudara akan masuk di dunia yang lebih baik. Kalau saya loh ya, kalau saya nggak berani mempercayakan diri sepenuhnya kepada orang-orang semacam itu. Kenapa? Mereka mati tapi tidak pernah ada bukti mereka mengalahkan kematian. Tapi kalau Yesus Kristus berbeda, dia pernah mengalami kematian dan dia pernah mengalahkan kematian. Sehingga kalau dia menjadi pokok kebangkitan kita kelak, itu sangat melegakan saya, melegakan saudara. Jangan pernah takut dengan sakit penyakit. Saudara, kalau engkau Tuhan izinkan ke depan engkau sakit, saya saudara sakit, berdoa supaya melalui penyakitmu engkau itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadilah orang tua yang tidak banyak ngomel pada waktu kamu sakit. Ketika kamu sakit nanti, jangan menjadi orang yang bawel, nyalahkan suster ini itu apa segala macam. Karena saya berapa kali mendengar kalau orang itu sudah tua, sudah sakit-sakitan saudara, itu sampai menjadi orang yang menjengkelkan bagi semuanya. Berdoa supaya itu tidak terjadi pada kita. Berdoa supaya nanti kalau tubuh kita semakin merosot, kita memiliki momen untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Hadapi kematian dan penyakit kita dengan keberanian. Hari ini berita kita tidak enak. Saya bicara tentang kematian, tapi ini harus diberitakan karena banyak orang Kristen takut dan ingin menghindari kematian. Engkau tidak bisa menghindari kematian. Salah satu cara mengalahkan kematian adalah you go through it with Jesus. Lewati bersama dengan Kristus. Orang yang tidak pernah mati tidak akan pernah mengalahkan kematian. Dan kita nanti mati supaya nanti maut, kematian tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita tubuh yang sempurna di dalam Kristus. Itulah sukacita kita.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita membawa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Apakah engkau khawatir menghadapi masa tuamu kelak? Atau mungkin sekarang kondisi fisikmu semakin merosot? Mungkin ada penyakit tertentu yang engkau idap hari ini, atau mungkin sudah lama. Atau mungkin berbagai macam kelemahan tubuh yang membuat engkau dihina. Mungkin kau pada waktu kecil sering dihina karena tubuhmu. Mungkin teman-temanmu mengolok-ngolok engkau karena tubuhmu. Tapi mari datang kepada Tuhan. Bersyukur bahwa harga yang sama, harga yang sempurna telah dibayar Kristus di atas kayu salib untuk kita. Tubuh kita ditebus dengan harga yang mahal. Mari setiap kita bersyukur untuk tubuh kita yang Tuhan tebus dengan harga yang mahal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita mengambil waktu untuk menyerahkan hidup kita, penyakit kita, kelemahan tubuh kita ke dalam tangan Tuhan. Mari berdoa supaya Tuhan nanti memberikan kita kekuatan bertahan dalam sakit penyakit kita. Supaya di dalam semua kelemahan itu kita menghadapinya sebagai orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, sebagai orang yang punya sukacita, damai di dalam Tuhan. Karena kita yakin bahwa tubuh alamiah yang lemah, yang bisa binasa, yang bisa dihina ini akan Tuhan ganti dengan tubuh rohania yang tidak dapat binasa, yang mulia, yang kuat di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, firman-Mu menjawab beberapa pertanyaan hidup kami. Firman-Mu menjawab beberapa kerisauan dan kegelisahan kami. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang takut menghadapi masa tua, yang mungkin sudah tidak tahan dengan kelemahan fisik yang mereka alami, yang mungkin tidak bisa menerima keterbatasan fisik yang mereka alami. Tapi kiranya firman-Mu menjawab mereka dan meyakinkan mereka bahwa ini bukan bab terakhir, ini bukan pasal yang terakhir di dalam hidup mereka. Tuhan akan membuka kitab yang baru, tubuh yang baru bagi mereka, yang tidak bisa lemah, tidak bisa dihina, yang tidak bisa sakit, yang tidak bisa binasa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua, supaya kami semua berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sungguh berkenan untuk menolong kami. Terima kasih, tanamkan firman-Mu terus di dalam hati kami, supaya kami menyenangkan hati Engkau. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.